Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selvi Nadia, NIM 1854135, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 5. Tugas video praktik mengajar, mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa. Dosen pengampu Ibu Zelvi Iskandar, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap ya? Baiklah, untuk membuka materi pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melepaskan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan membahas tentang materi berita. Kalian pasti sudah sering mendengar apa itu berita, baik itu dari sosial media, cetak ataupun internet lainnya. Nah, Ibu mau bertanya, apakah ada dari kalian yang bisa menjelaskan apa itu berita? Baiklah, jika tidak ada yang ingin menjelaskan, Ibu akan menjelaskan materi tentang berita tersebut. Nah, kalian silakan dengarkan dan pahami apa yang Ibu sampaikan. Pertama anak-anak, pengertian berita. Nah, berita adalah fakta. Maksudnya anak-anak bahwa berita itu harus berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. Nah, secara umum anak-anak, berita itu adalah informasi yang baru yang disampaikan secara lisan. Berita merupakan fakta. Maksudnya anak-anak bahwa berita itu harus berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. Nah, secara umum anak-anak bahwa berita itu adalah informasi yang sedang terjadi atau disajikan dalam bentuk cetak, siaran internet ataupun dari mulut ke mulut dan bisa menyebar luas ke masyarakat. Yang kedua anak-anak, jenis-jenis berita. Pertama ada berita langsung, yaitu berita yang ditulis secara singkat dan jelas. Yang kedua anak-anak, berita mendalam. Nah, maksudnya ini berita yang dikembangkan secara mendalam agar kita bisa menyebar informasi yang lebih banyak. Yang ketiga anak-anak, syarat-syarat berita. Pertama, berita itu harus berdasarkan kenyataan. Jadi berita itu tidak boleh dibuat-buat ataupun diada-adakan. Yang kedua anak-anak, aktual. Nah, maksudnya itu berita itu harus bagus dan yang baru atau baru disajikan. Yang selanjutnya anak-anak, berita itu harus penting. Maksudnya itu dikatakan penting, berita itu harus memiliki kepentingan. Yang selanjutnya yaitu lengkap. Nah anak-anak, berita itu ya harus lengkap dari pertama pembukaan sampai penutupan, jadi tidak boleh dipotong-potong. Nah, dan yang terakhir anak-anak, berita itu harus menarik. Nah, dikatakan menarik karena untuk menarik perhatian dari para pendengar ataupun para yang menonton. Nah, anak, unsur-unsur di dalam berita atau bisa juga kita sebut dengan 5W plus 1H. Nah, yang pertama what, maksudnya apa yang terjadi di dalam berita tersebut. Yang kedua who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan yang ketiga why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang selanjutnya when, kapan peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan yang selanjutnya yaitu where, di mana, maksudnya di mana kejadian itu terjadi. Dan yang terakhir yaitu how, maksudnya anak-anak bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, yang terakhir yaitu ciri-ciri berita. Nah, pertama anak-anak, ciri-ciri berita itu harus menarik perhatian. Nah, dalam membawakan berita kita harus bisa menarik
perhatian para pendengar. Dan yang kedua itu anak-anak terkini atau aktual. Nah, maksudnya itu anak-anak bahwa berita itu harus yang baru atau sedang terjadi. Dan yang ketiga anak-anak dapat dipercaya. Dan yang terakhir berita itu harus jelas dan bahasanya harus yang sederhana. Nah, maksudnya anak-anak bahwa berita itu ya harus benar-benar jelas agar bisa dipahami oleh para pendengar. Sampai di sini apakah bisa dipahami ataupun dimengerti? Baiklah anak, jika sudah memahami, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.